Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Aliza Lutfiana Ade. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di video kali ini saya ingin memenuhi tugas di salah satu mata kuliah yaitu asesmen BKTes. Dan untuk menjelaskan salah satu materi yaitu tes minat. Check this out. Di video kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada pengertian minat, yang kedua ada pengertian tes minat, ketiga ada faktor minat, keempat ada macam atau jenis tes minat, yang kelima ada kegunaan tes minat, yang keenam ada tujuan tes minat. Poin selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan tes minat, dan di poin terakhir, poin ke-8, kita akan membahas tentang implementasi tes minat. Pengertian minat. Menurut Aiken tahun 1994, menyebut minat sebagai kesukaan terhadap kegiatan melebihi kegiatan lainnya. Menurut Anastasia dan Urbina, pada tahun 1997, minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang mempunyai pilihan dalam hidupnya. Menurut Sanjaja, minat merupakan suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas dalam bidang tertentu. Menurut Holland, tahun 1997, memberi pengertian minat sebagai suatu kegiatan atau hal yang membangkitkan rasa ingin tahu, kemudian membuat seseorang memberi perhatian dan memunculkan rasa senang atau nikmat pada diri seseorang. Pengertian tes minat. Tes minat menurut Harlock tahun 1993, minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. 3 bidang terapan hasil tes minat antara lain, yang pertama konseling karir, yang kedua konseling pekerjaan, yang terakhir penjurusan siswa. Faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Crow, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada the factor inner urge, rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Yang kedua, ada the factor of social motive, minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal yang di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial. Yang ketiga ada emotional factor, faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek. Selanjutnya ada macam atau jenis tes minat. Tes minat yang banyak dipakai dalam bimbingan dan konseling pada umumnya adalah tes minat jabatan. Tes minat jabatan disusun atas dasar konsep teoritik yang menyatakan bahwa minat adalah kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sesuatu seperti objek, pekerjaan, seseorang, tugas, gagasan, atau aktivitas. Beberapa contoh tes minat, yang pertama ada tes kader preference record vocational. Tes ini berguna untuk menunjukkan preferensi pekerjaan pada diri individu. Tes yang dikembangkan oleh kader tersebut dalam pengadministrasiannya mengharuskan testi memilih satu dari 2 pilihan pekerjaan dari butir pernyataan yang tersedia. Yang kedua ada tes minat jabatan Litorp. Inventori minat jabatan Litorp dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat jabatan individu. Demikian pula, alat ini merupakan alat pengukuran performansi jabatan dan bukan tes, kemampuan atau keterampilan jabatan. Tujuan utama tes ini adalah untuk membantu individu menemukan minat jabatan dasar pada dirinya. Sehingga, dengan demikian, hasilnya dapat digunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja atau orang yang berminat memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Selanjutnya ada kegunaan tes minat. Penggunaan tes dalam tujuan untuk konseling meliputi yang pertama informasi diagnostik pra-konseling, yang kedua informasi untuk mengarahkan proses konseling berikutnya, yang ketiga informasi berkaitan dengan keputusan klien pasca konseling. Selanjutnya tujuan tes minat. Tujuan dari tes ini adalah membantu menemukan minat dasar yang dimiliki seseorang. Setelah diketahui minat dasar yang dimiliki seseorang, ada tidaknya minat terhadap sesuatu, arah minat individu,
serta kuat lemahnya minat yang dimiliki, maka dapat digunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang berminat memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Tujuan lainnya ialah untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. Jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi di samping itu, siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang dimilikinya. Tujuan yang kedua, untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, untuk mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut. Keunggulan dan kelemahan tes minat. Keunggulannya, alat tes ini arahnya sudah jelas, yaitu terfokus pada mengukur minat seseorang. Dengan alat tes ini dapat diketahui karakteristik yang dimiliki oleh individu. Menunjuk pada taraf intelijensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu, pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan masa awal pendidikan tinggi. Kelemahannya, dalam mengerjakan alat tes Holland, testi menjawabnya dengan faking. Yang kedua, dalam menjawab alat tes Holland, bisa terjadi bias dalam menjawabnya. Yang ketiga, terdapat batasan usia dalam mengerjakan tes. Yang keempat, karena banyaknya jumlah tes yang dikerjakan, maka dapat menyebabkan testi malas dalam mengerjakannya. Yang terakhir, dalam teori ini adalah kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umur. Berikutnya ada implementasi tes minat. Langkah pertama, pengumpulan data dan informasi. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pribadi peserta didik, kondisi keluarga dan lingkungannya, mata pelajaran wajib dan pilihan jalur peminatan yang ada, sistem pembelajaran termasuk sistem satuan kredit semester, informasi pekerjaan atau karir informasi pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja, data kegiatan dan hasil belajar, dan data khusus tentang pribadi peserta didik. Langkah kedua, yaitu layanan informasi atau orientasi. Arah peminatan dengan langkah ini kepada para peserta didik diberikan informasi selengkapnya, sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan peserta didik, yaitu sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti serta setamat dari sekolah atau program tersebut dan selepas dari kelas yang mereka duduki sekarang. Yang kedua, struktur dan isi kurikulum dengan berbagai mata pelajaran yang ada, baik yang wajib maupun pilihan yang diikuti peserta didik, terutama yang berkenaan dengan jalur peminatan dan pilihan mata pelajaran pendalaman lintas peminatan. Yang ketiga, sistem jalur peminatan, sistem pembelajarannya. Yang keempat, informasi tentang karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan yang dapat dijangkau oleh tamatan pendidikan yang sedang ditempuh sekarang, terutama berkenaan dengan peminatan vokasional. Langkah ketiga, identifikasi dan penetapan arah peminatan. Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik dengan syarat-syarat atau tuntutan jalur peminatan yang ada dan pilihan mata pelajaran. Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh guru BK atau konselor tersebut yang meliputi pilihan dan penetapan peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, dan peminatan pendalaman mata pelajaran, benar-benar sesuai dengan potensi diri peserta didik, sehingga hasil proses pemilihan atau penetapan peminatan tersebut akan menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam belajar dan pengembangan karir lebih lanjut. Selanjutnya, langkah keempat, penyesuaian langkah ketiga di atas yang berlangsung secara intensif di SLTP diharapkan dapat menghasilkan pilihan yang tepat bagi peserta didik dan orang lain yang berkepentingan, terutama orang tuanya. Atau pilihan yang tepat bagi peserta didik, tetapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Apabila ketidakcocokan itu terjadi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali atau langkah penyesuaian melalui layanan konseling perorangan dan layanan lain, serta kegiatan pendukung yang relevan baik terhadap peserta didik ataupun orang tuanya. Yang terakhir, langkah kelima,
Monitoring dan tindak lanjut guru bimbingan dan konseling memonitor penampilan dan kegiatan peserta didik secara keseluruhan dalam menjalani program pendidikan yang diikutinya, khususnya berkenaan dengan peminatan yang dipilihnya. Dalam hal ini, posisi peserta didik sedang mengikuti jalur pendidikan tertentu di SLTA. Perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik tersebut perlu diantisipasi dan memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling secara komprehensif dan tepat. Kegiatan monitoring dapat menggunakan format-format yang diadministrasikan secara berkala minimal setiap tengah dan akhir atau awal semester. Isian format itu kemudian mendapatkan pembahasan dan tindak lanjut secara tepat dan berkesinambungan. Sekian video dari saya tentang penjelasan tes minat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.